Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Alima. Di video kali ini, Bu Alima akan membahas Kiat Usda paket 7, melanjutkan pembahasan Kiat Usda sebelumnya. Kita sudah sampai pada paket 7 ya. Untuk video kali ini, Bu Alima akan membahas nomor 21 sampai dengan 25. Ya, mungkin kita bisa langsung saja memulai. Kalian bisa mempersiapkan buku Kiat Usda kalian, silakan dibuka untuk nomor 21 sampai dengan 20. Kita mulai soal yang pertama. Oke. Kita awali dengan nomor 21 tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Perhatikan gambar berikut, ada gambar apa? Ya, ada gambar kerucut. Ada kerucut dan juga ada tabung ya. Nah, pertanyaannya adalah volume bangun tersebut. Oke, kita akan menanyakan berarti kalau volume bangunnya, karena ada dua bangun, maka volume kerucut ditambah dengan volume tabung ya. Oke. Sekarang kita lihat apa yang kita punya. Kita perhatikan gambarnya. Di sini tabung memiliki, yang dimiliki adalah diameter. Berarti kita bisa mencari jari-jarinya. Ini diameter ya. Oke, diameter, jari-jari setengah diameter, berarti ini 10 ya, jari-jarinya. Kemudian tinggi tabung ada 10, ini untuk tinggi tabung. Kemudian di sini yang diketahui adalah sisi miringnya. Oke, berarti kalau kerucut, kita tulis dulu untuk rumus volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Pi R kuadrat dikali tinggi kerucut, TK ya. Kemudian untuk volume tabung, kalau kita lihat jari-jarinya sama ya. Untuk jari-jari kerucut dan jari-jari tabung. Untuk volume tabung adalah volume luas alas kali tinggi. Alasnya lingkaran, berarti Pi R kuadrat dikali tinggi tabung. Boleh menulis TT ya. Oke, berarti kita tinggal memasukkan ini yang kita cari ya. Volume bangun itu adalah volume kerucut ditambah volume tabung. Volume kerucutnya sepertiga kali Pi R kuadrat kali T ditambah volume tabungnya Pi R kuadrat T. Yang ini tinggi kerucut, yang ini tinggi tabung. Oke, kita lihat. Kerucutnya belum terlihat ya tingginya berapa. Berarti kita bisa mencarinya di sini. Pakai ya. Oke, kita cari tinggi kerucut. Ini kerucutnya baru sisi miring. Berarti kalau kita cari tingginya di sini ya. Ini tinggi kerucut. Jari-jarinya 10, berarti ini Pitagoras ya. Kalau kita keluarkan, ini kan Pitagoras nih. Oke, ini Pitagoras. Berarti mencari tingginya kita punya sisi salah satunya 10, kemudian sisi miringnya 26. Kita cari sisi lainnya. Berarti T kerucut, kalau Pitagoras berarti 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Karena 26 sisi miring ya. Ini 676 dikurangi 100. Akar 576. Berarti T kerucutnya berapa? 24. Oke. Berarti kita sudah punya T kerucut, T tabung, tinggi tabungnya, kemudian jari-jarinya sudah ada, maka kita bisa menghitungnya. Ini sama-sama punya Pi R kuadrat ya. Bingung tidak kalau boleh mengeluarkan karena sama? Jadi pakai sifat distributif. Sepertiga T kerucut ditambah tinggi tabung. Kalau dikalikan kan jadinya ini ya. Ya. Pi-nya kita pakai 3,14 saja. R-nya adalah 10 kuadrat. Kemudian sepertiga. Tinggi kerucutnya 24 ditambah tinggi tabungnya adalah 10 ya. Oke. Berarti kita punya ini 100, berarti 314 ya. Dikali 8. Oke, ini
8 tambah 10 berarti 18. Berapa ini? Oke. 5, 8 kali 4, 32. Ya. 5, 6, 5, 2. Oke, ini untuk volume kerucutnya. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Kita bisa mengawali dari rumus yang kita ketahui, kemudian kita cari apa saja yang dibutuhkan, begitu ya. Kalau kita menyelesaikan permasalahan bangun ruang, kalau kita lihat, oh kita butuh tinggi kerucut, ternyata belum diketahui, kita cari, gitu ya. Tapi kita mengawalinya dengan apa yang harus kita cari terlebih dahulu. Itu untuk nomor 21, yang selanjutnya, nomor 22. Kalau kita lihat, ini bisa disebut dengan kesebangunan ya. Kesebangunan. Oke, yang ditanya adalah perhatikan gambar panjang AE. Oke, yang ini yang ditanya. AE. Oke, kalau kita lihat ini ada dua garis sejajarnya. Berarti ini yang sebangun adalah AEB sebangun dengan DEC, gitu ya. Kita lihat kesebangunan dilihat dari kalau sudutnya. Kita lihat sudut A itu akan sama dengan, oke, kalau ini kita panjangkan, gitu ya. Ini kan 2, terus ini garis 1, gitu ya. Ini sudut C itu akan sama dengan sudut A, kalau kita panjangkan, ya, saling berseberangan. Dalam berseberangan, maka sudut A, sorry, ini kok kehabis. Lihat kan. Nah, sudut C akan sama dengan sudut A, gitu ya. Di sini ya. Kemudian sudut B ini akan sama dengan sudut D. Nah, sudut A akan sama dengan sudut C. Kemudian sudut B akan sama dengan sudut D. Nah, kemudian sudut E, nah, karena sama dia, maka sudut ini bukan milik bersama, tapi saling bertolak belakang, sehingga besarnya sama. E ya. Oke, karena dua sudut sama, maka sudah bisa dipastikan bahwa AEB dan DEC, segitiga AEB dan DEC adalah sebangun. Berarti perbandingan untuk sisi-sisinya, kita punya perbandingan sisi-sisinya, kita punya AB akan berbanding dengan DC. Akan sama juga dengan AE banding EC, akan sama juga DE banding EB, ya. Oh sorry, bukan kebalik ya. EB berbanding dengan DE. 25 ulangi. AE, EC berarti EB dengan DE, gitu ya. EB per DE. Sekarang yang kita cari adalah AE, berarti kita bisa menggunakan persamaan ini. Oke, kita coba kerjakan. AE per EC, boleh tulis begini, sama dengan AB per DC. Sehingga AE itu bisa kita cari dengan AB per DC sama, kali EC. Tinggal kita masukkan AB-nya berapa? 15, DC-nya 5, EC-nya 3. Berarti kita punya ini dibagi 3, 3 kali 3, 9. Berarti jadi AE sama dengan 9. Ya, AE-nya 9. Kita kalau kesebangunan itu kita lihat dulu, kita analisa dulu. Mana yang sudutnya sama, maka nanti sisinya akan mengikuti mana sama dengan mana. Kadang kita kelihatannya ini karena C nanti sama dengan B, karena kayaknya tinggal dibalik gitu ya. Tapi ternyata dia harus diputar, dibalik tapi diputar, karena yang sama adalah C dengan A. Gitu. Sehingga DE bukan dengan AE, tapi DE dengan EB. Ini yang perlu anak-anakku jeli untuk melihat tentang kesebangunan. Yang selanjutnya, nomor 23, kita kalau ada panjang begini, lebih enak kalau kita langsung ke pertanyaannya dulu. Baru kita cari apa sih yang kita punya.
Di sini pertanyaannya adalah modus. Oke, berarti ini pasti sebuah data. Penyajian data ya. Yang ditanya adalah modus. Berarti data, modus itu apa? Modus itu adalah data yang sering muncul. Data yang sering muncul. Oke, sekarang kita urutkan dulu data-datanya. Donatur A, oke, berarti ada A, ada sampai dengan G ya. B, C, D, E, F, G. A, donatur A memberi D 100, kemudian B 102, C 92, D 100, kemudian E 102, F 100, G 80. Oke, modus tadi adalah data sering muncul. Kita lihat mana yang sering muncul. 100 ada 1, 2, 3. Yang lainnya 102 ada 2 dan hanya 1. Oke, berarti modusnya yang sering muncul yaitu 100. Mudah saja ini ya. Ya. Kalau untuk modus, data yang sering muncul. Modus itu bisa lebih dari 1 enggak? Bisa ketika yang sering muncul juga ada lebih dari 1. Oke, yang selanjutnya nomor 24, kita lihat ini rata-rata nilai. Oke, biasanya kalau udah berkaitan dengan rata-rata, yang ditanya adalah rata-rata baru atau nilai siswa baru gitu ya. Ini rata-rata gabungan. Ya, untuk materinya adalah rata-rata gabungan. Oke, kita baca analisa soalnya. Rata-rata nilai dari 29 siswa 75. Oke, kita tulis dulu. 29 siswa, rata-ratanya ini ya, N29, rata-ratanya 75. Ini 1 ya, N1. Kemudian berikutnya ditambah 1 anak. Berarti N2-nya adalah 29 plus 1. Ya kan? Rata-ratanya menjadi X bar 2-nya 75,2. Nilai siswa yang mengikuti ulangan susulan. Berarti X1 ini berapa gitu. Nilai satu orang ini berapa. Kita ingat rumus untuk X rata-rata gabungan, GAP ya, itu adalah X awal atau X1 dikali dengan N1 ditambah dengan X1, ini X bar ya. Ini XI dibagi dengan N ditambah dengan 1. Kalau dia ininya 1 ya. I ya. I. Kalau dia 1 ya berarti nambahnya 1. Ini N1, N data awal. Yang ditanya di sini adalah XI-nya. Berarti kita turunkan rumusnya, berarti XI ini 1 ini ya, cuma 1 tambahannya. X bar atau rata-rata gabungan dikali N1 plus 1, karena cuma 1 ya, dibagi dengan, bukan dibagi, sorry, dikurangkan ya, dikurangi dengan X bar awal dikali N. Oke, ini ya. Berarti kita coba masukkan saja X-nya sama dengan X gabungannya berapa? X gabungannya adalah 75,2 dikali N1 plus 1. N1-nya 29, tambah 1 berarti 30 ya, dikurangi X awalnya adalah, rata-rata awalnya adalah 75 dikali 29. Oke, berarti kita punya yang ini 7256 dikurangi, 2256. 2256 dikurangi 2175. Hasilnya adalah 81. Berarti nilai yang siswa yang susulan adalah 81. Ya. 81. Oke. Ini kita bisa berangkat dari
rumus yang ini ya. Ini kalau bisa dihafal dan kalian bisa menurunkannya. Jadi cukup yang ini nggak perlu dihafal. Jadi yang awal saja, kemudian nanti bisa kalian turunkan. Yang selanjutnya nomor terakhir, nomor 25. Oke. Kita coba baca. 6 buku masing-masing bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diambil 1 buku bernomor genap dan tidak dikembalikan. Selanjutnya diambil lagi buku bernomor genap lagi, tidak dikembalikan lagi. Banyak anggota ruang sampel pada pengambilan ketiga. Pengambilan ketiga untuk 2 buku sekaligus. Jadi ada 3 kejadian. Yang pertama diambil genap, tidak dikembalikan. Oke, kalimat terus dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian pertama diambil genap, tidak kembali. Tidak kembali. Berarti dia sisanya tinggal 5 ya. Kemudian kejadian 2, genap lagi dan tidak dikembalikan. Tidak kembali. Kejadian ketiga, ambil 2 buku sekaligus. Nah, ini yang ditanya ruang sampelnya apa? S-nya apa saja gitu. Ada berapa ruang sampelnya. Berarti kejadian yang mungkin ketika pengambilan 2 buku itu bisa buku bernomor apa saja begitu kan? Ada berapa ada berapa yang bisa diambil. Oke. Genap tidak kembali, genap tidak kembali, genap itu ada apa saja? Kalau untuk nomornya 2, 4, 6. Kita misalkan genap diambil 2, berarti udah nggak ada. Genap lagi, berarti 4, berarti sudah tidak ada. Berarti tinggal 1 nih, genapnya. Misalkan 6 ya, atau bisa 2, bisa 4. 6. Nah, yang sisanya kan berarti tinggal sisa 6 dan ganjilnya ada 1, 3, 5. Itu ya. Berarti kita punya ruang sampelnya ruang sampelnya kita punya, ya kita tinggal urutkan. Ada 1, 3, 5, dan 6. Ya, ini bisa terambil apa saja. Oke. Ada 1 dengan 3, kemudian yang kedua 1 dengan 5, yang selanjutnya 1 dengan 6. Kemudian bisa juga 3 dengan 5, 3 dengan 6. Bisa juga 5 dengan 6. 5 dengan 3 sudah ada ya, 5 dengan 1. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ada 6 kejadian yang mungkin. Nah, bisa terambil 1 dan 3, bisa terambil 1 dan 5, bisa terambil 1 dan 6, atau bisa terambil 3 dan 5, bisa terambil 3 dan 6, atau bisa terambil 5 dan 6. Jadi ada 6 ruang sampel dari pengambilan ketiga untuk 2 buku sekaligus. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, ini ya. Kalau untuk yang bernomor sedikit, kalian bisa menggunakan manual begini ya. Sama seperti ketika kita mencari angka gambar gitu ya. Pasangannya, ruang sampelnya apa saja yang bisa terjadi. Atau dadu ketika dilempar 2 buah dadu gitu. Caranya hampir sama. Kita tentukan pasangan-pasangannya apa yang mungkin. Oke, itu untuk video kali ini nomor 21 sampai 25 paket 7 Kiat Usda. Mungkin itu saja yang bisa Bu Halimah sampaikan. Sekali lagi Bu Halimah ingatkan, ini hanya salah satu cara. Anak-anakku bisa memiliki banyak lagi cara yang mungkin lebih mudah. Hanya saja Bu Halimah memberikan logika-logika berpikirnya kenapa bisa mendapatkan itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bu Halimah akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!